Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Saudara-saudara, kita akan merayakan Paskah bersama dalam ibadah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara-saudara, Matius 28 ayat 6 mengatakan, malaikat berkata kepada para perempuan yang hendak menempahi jenazah Yesus, "Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit." Ya, dia telah bangkit. Dia telah menebus kematian, mengalahkan maut. Oleh karena itu, mari kita bersukacita karena kita juga ikut dihidupkan dalam kebangkitannya. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 188 bait 1 dan 2, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Saudara-saudara, kita memasuki ibadah Paskah pagi ini dengan pengakuan, penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Saudara-saudara, hidup manusia memiliki banyak dinamika. Pergumulan demi pergumulan datang silih berganti. Terkadang terjadi gesekan dan seringkali permusuhan terjadi, baik di lingkup antara negara, antar kelompok maupun antar pribadi bisa terjadi. Namun, permusuhan terbesar di dunia adalah kuasa Tuhan melawan si jahat yang hendak menyeret manusia dalam dosa. Keberdosaan manusia inilah yang membuat manusia perlu dipulihkan relasinya dengan Allah. Pendamaian yang sejati bagi manusia ada dalam karya keselamatan Kristus. Kebangkitannya adalah rekonsiliasi yang sejati antara manusia dengan Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 194, Dikau yang bangkit maha mulia. Dikau yang bangkit
jaya dan megah. Turun malak surga, putih cemerlang. Kubur ia buka, tanda kau menang. Di kau yang bangkit maha mulia, di kaulah abadi jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Di kau yang bangkit maha mulia, di kaulah abadi jaya dan megah. Mari kita bersatu di dalam doa. Jemaat Tuhan saat ini datang kepadamu ya Bapa, memohon pertolongan-Mu agar kami diberikan anugerah untuk dapat mempersiapkan diri kami menerima sabda-Mu. Urapilah setiap kami Tuhan, agar firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 8. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 10 kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus pertama-tama diketahui oleh Maria Magdalena dan beberapa perempuan lain. Maria segera memberitahukan hal itu kepada 2 murid yang dapat ditemuinya, yaitu Petrus dan seorang murid lain. Mendapat kabar itu, murid itu segera berlari menuju makam Yesus, tetapi ia tidak masuk. Petrus yang baru tiba langsung masuk dan menemukan kain peluh Yesus tergulung rapi di suatu tempat. Itu membuat mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit. Orang-orang Yahudi mendiskreditkan peristiwa kebangkitan Yesus. Mereka menganggap hal itu mustahil dan tidak masuk akal. Mereka menuduh adanya komplotan yang mencuri jenazah Yesus itu sendiri. Baik detektif, kita hanya perlu mencermati petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan. Ada satu detail kecil yang penting, yaitu kain peluh. Saudara-saudara, sesuai tradisi pemakaman Yahudi di zaman itu, jenazah Yesus dibungkus dengan kain lampin. Sedangkan bagian wajahnya ditutup dengan selai kain peluh. Seandainya jenazah Yesus dicuri orang, mustahil bungkusan lampin jenazah dibuka dan ditinggalkan utuh di lokasi kejadian. Tetapi itu adalah sebuah kesaksian. Tidak ada pencuri yang cukup waras mau melakukan hal itu. Lagi pula pencuri tidak akan menyempatkan diri membuka kain peluh Yesus. Gulungannya pun rapi, lalu meletakkannya di suatu sudut. Saudara-saudara, kesimpulannya Kristus sungguh bangkit. Ia tidak dicuri orang. Kebangkitannya benar-benar terjadi. Syukur atas kepekaan penulis Alkitab yang mencatat setiap detil dari peristiwa kebangkitan Yesus. Iman kita orang-orang Kristen pada setiap zaman semakin diteguhkan ketika menyelidikinya. Sekarang tugas saudara dan saya adalah untuk memberitakan kebangkitan Kristus agar semua orang percaya. Tetapi bukan hanya sekedar memberitakan dengan kata-kata, tetapi dengan tingkah laku kita. Yesus yang bangkit yang kita percaya itu ada dalam diri kita. Dan karena Yesus ada dalam diri kita, maka kita akan mewartakan kebangkitannya dengan cara hidup benar. Dengan cara bersaksi, memberitakan kabar melalui perilaku kita. Kita memang harus berdoa agar semakin banyak orang yakin akan kebangkitan Kristus. Tetapi doa kita nyatakan juga dalam perbuatan kita. Dalam cinta kasih kita kepada sesama. Kiranya damai sejahtera Kristus ada di antara kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat dipersilahkan berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu. Ajar kami untuk menyaksikannya kepada dunia. Bukan saja dengan kata, tetapi juga dengan karya. Tolong kami Tuhan untuk menyatakan kebangkitan-Mu melalui perbuatan kami. Saat ini kami bersuka cita dan memohon berkat bagi hidup kami supaya kami layak di hadapan-Mu.
Berkatilah mereka yang sakit supaya disembuhkan, mereka yang sedang berduka supaya Tuhan hibur dan kuatkan. Kami mengingat para adiusuo yang tidak lagi dapat berkumpul bersama dengan kami, urapilah mereka. Mereka yang saat ini harus di rumah, kiranya Tuhan berkati, sehingga melalui ibadah online mereka tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Sukacita Paskah tetap menjadi milik mereka. Kami mohon berkat bagi yang berulang tahun, berikanlah panjang umur, kesehatan dan rezeki. Berkati anak-anak kami dalam gumul juang mereka ketika sekolah, bermain, belajar dan bergaul, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami, sawah ladang yang kami kelola. Berkati pelayanan-Mu yang ada di jemaat ini melalui keterlibatan kami sebagai para pelayan-Mu. Kiranya kami boleh melayani dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, dengarkanlah syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin kami dari pusat sampai daerah, supaya dapat melayani dan memimpin dengan baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing kita memberi menurut kerelaan hatinya. Persembahan kita iringi dengan pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1, bawa persembahan-Mu. Bawa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan dengan rela hati-Mu, janganlah jemu. Bawa persembahan-Mu, bawa dengan suka. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacita-Mu. Bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, persembahan yang kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarlah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mata dan telinga yang memperhatikan sabda-Mu, bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikut jalan-Mu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
Saudara-saudara, pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan bahwa Ia membawa rekonsiliasi dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dengan senantiasa mengorbankan semangat rekonsiliasi bagi banyak mungkin orang di dunia ini. Marilah kita bersaksi tentang kebangkitannya dengan tutur kata dan perbuatan kita. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, sampai bertemu, sampai bertemu, salam, salam.